kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Memaknai Hari bersama dengan Mas Kiki F. Wijaya, motivator Muslim Indonesia, sahabat MK, dengan tema sederhana agar bahagia. Kita sapa Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Mas Kiki? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Mas Kiki, ini satu kebersamaan kembali begitu ya. Terima kasih sudah berkenan untuk selalu menemani malam Selasa begitu ya, Mas Kiki. Amin. Tema malam hari ini sederhana agar bahagia. Iya, betul. Apakah itu artinya memang sebenarnya kebahagiaan bisa kita ambil dari kesederhanaan, Mas Kiki? Iya, betul. Jadi memang topik kita hari ini tentang satu rahasia kebahagiaan yang tidak identik dengan memiliki atau berlebih-lebihan. Tetapi justru kita menemukan kebahagiaan itu dalam bentuk kesederhanaan. Jadi kalau kita mau jadi bahagia, ternyata kuncinya adalah hiduplah sederhana. Ya, dan ini sudah ditegaskan Rasulullah jauh-jauh hari. Jadi beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang juga sempat saya nukilkan di acara Memaknai Hari ini, Nabi mengatakan kunci keselamatan hidup itu ada 3. Yang pertama, khasyatullahu ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah ketika kita sendiri atau bersama dengan orang lain. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhanalah ketika miskin dan ketika kaya. Dan yang 3, wal adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap adillah pada saat kita senang ataupun ketika kita marah. Nah, cuma topik kita pada kesempatan malam kali ini kaitannya dengan penggalan kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya, sederhanalah ketika kita dalam situasi miskin ataupun ketika kita dalam kondisi kaya. Nah, ternyata tidak hanya sebagai kunci keselamatan. Sejauh pengamatan saya dan dari literatur yang saya baca, Mas Nizam, sahabat MK, justru kalau kita mau jadi bahagia itu justru jadilah orang yang sederhana. Kenapa, Mas? Karena kesederhanaan itu membuat kita jadi merasa tenang, merasa tentram, ya. Kita tidak gelisah, kita tidak cemas dengan apa yang kita miliki. Karena dalam praktek kehidupan kita, banyak orang justru makin banyak barangnya, makin stres, makin cemas, ya. Makin khawatir, was-was, hilang ini, hilang itu. Ketika misalnya dia punya mobil yang bagus, yang terbaru, terkini, terpercaya, tergores saja itu rasanya nyesek. Iya, ya kan? Betul. Tapi coba bayangkan Mas Nizam, kita pakai motor pitung, hilang pulis oropopo, kira-kira gitu ya. Jadi ada ketenangan di situ, dan juga siapa yang mau mengambil barang yang semacam itu. Nah, jadi contoh sederhana yang saya sampaikan ini menggambarkan bahwa kesederhanaan itu menjadi satu pintu keselamatan hidup, kata Rasulullah tadi. Di sisi lain itu menjadi akses kita untuk menjadi orang yang bahagia. Nah, dalam Islam praktek sederhana ini dikenal dengan istilah zuhud. Zuhud. Iya, zuhud. Jadi zuhud itu adalah kita berada di dunia, namun kita tidak terikat dengan dunia. Nah, ini yang sebenarnya menjadi rahasia hidup bahagia, sekaligus salah satu dari makom kalau kita meniti jalan suluk, ya, jalan memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu stasiunnya itu adalah namanya zuhud. Jadilah orang yang berada di dunia namun tidak terikat dengan dunia. Kalau dulu di awal-awal kita berkembangnya Islam ini, zuhud itu memang diwujudkan dalam bentuk pakaian yang agak ekstrim, ya, dengan pakaian compang-camping, tidak terurus, tidak mandi, penampilannya kumal dan lain sebagainya. Nggak harus gitu ya. Ya, namun ternyata belakangan ini para ulama-ulama tasawuf itu lebih berpandangan moderat. Jadi tidak harus ketika kita ingin membersihkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara semacam itu. Malah yang terjadi, alih-alih mendatangkan ketertarikan orang terhadap Islam, cara semacam itu justru membuat orang makin jauh dari Islam itu sendiri. Nah, karena itulah zuhud itu lebih tepat dimaknai demikian, berada di dunia namun kemudian tidak terikat oleh dunia. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang zuhud ini. Pertama, misalnya sahabat MK yang berbahagia, ada tokoh namanya itu Ibnu Abbas, ya. Jadi beliau ini kita kenal sebagai mufassir pada masa-masa awal sejarah Islam itu. Kata beliau,
karena zuhud itu berasal dari 3 kata, zai, ha, dan dal, ya, maka maknanya itu yang pertama zai, ya, tarkuz zina, yaitu meninggalkan perhiasan. Jadi mungkin maksud beliau itu kita ini tidak boleh bermegah-megahan, tidak boleh berlebih-lebihan dalam memamerkan perhiasan yang kita miliki. Karena dalam praktik kehidupan itu kan kita sering lihat, Mas, kadang ada orang, terutama di acara-acara tertentu, kondangan misalnya, itu kadang menampilkan dirinya itu secara berlebih-lebihan. Seluruh gelang dipakai, ya, cincin juga dipakai, pokoknya pameran toko emas deh di sekujur tubuhnya itu. Iya, betul. Nah, ini contoh dari perilaku yang berlawanan dari spirit zuhud atau spirit sederhana itu. Nah, yang kedua, kata Ibnu Abbas, zuhud itu berasal dari huruf ha juga kan, unsurnya itu. Nah, ha ini artinya tarkul hawa, yaitu kita meninggalkan hawa nafsu. Mungkin lebih tepat adalah bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang pandai mengendalikan keinginan kita. Karena kalau bicara keinginan itu kan gak ada habis-habisnya. Betul. Saya teringat Mahatma Gandhi itu pernah mengatakan, dunia dan segala isinya ini cukup untuk menghidupi seluruh manusia, tapi dunia dan seisinya tidak akan pernah cukup untuk memenuhi orang yang serakah. Nah, kita ini kadang terjerembab dalam sikap semacam itu, greedy, serakah, rakus, ya. Nah, itu bentuknya hari ini barangkali adalah konsumerisme. Kita mengikuti seluruh keinginan-keinginan kita tanpa bisa memilah dan memilih apakah ini kebutuhan ataukah keinginan kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas, juga berunsur dari huruf dal, ya, dal, zai, ha, dan dal. Nah, dal itu berarti tarkud dunia, meninggalkan dunia. Artinya dalam praktik kehidupan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita perlu membatasi dunia kita, ya. Dunia itu artinya bisa jadi sesuatu yang mengikat hati kita, entah itu pergaulan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, yang membuat kita teralihkan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman dalam praktik kehidupan nyata barangkali tarkud dunia ini wujudnya adalah bagaimana kita membatasi pergaulan kita. Karena seringkali yang namanya sikap konsumerisme itu muncul karena pergaulan. Lihat orang. Iya, lihat orang. Dan semula dia dalam lingkungan tertentu sederhana, hidupnya bersahaja. Tapi begitu dia bertemu dengan komunitas baru, lingkungan baru, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang sangat royal. Orang yang ya kita sebut sekarang sosialita, gitu ya. Nah, yang semacam ini kemudian tentu berlawanan dengan spirit sederhana yang tadi kita uraikan di awal. Nah, itu sahabat MK yang berbahagia, kenapa kita memberikan judul pada kesempatan malam kali ini, sederhana agar bahagia. Meninggalkan perhiasan dunia, sahabat MK, meninggalkan hawa nafsu yang di dalamnya keinginan kita ditinggalkan, begitu ya, dan membatasi pergaulan. Dari hal ini begitu ya, Mas Kiki, kita sebenarnya bisa lihat nggak sih ciri-ciri orang bahagia itu seperti apa sih? Iya, kalau kita bicara ciri orang yang bahagia itu, tentu ada perilaku-perilakunya yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang bahagia. Yang paling gampang ya, orang yang bahagia wajahnya lebih nampak bersinar, lebih nampak sumringah, murah senyum, ya. Atau dalam bahasa psikologis, dia itu melakukan apa yang disebut sebagai perilaku yang cenderung prososial, ya. Jadi kalau orang yang nggak bahagia itu cenderung asosial, gitu ya. Jadi orang yang tidak bahagia itu biasanya bersikap buruk dalam lingkungan sosial, entah itu kikir, entah berkata ketus dan sebagainya. Tapi orang yang bahagia itu cenderung prososial. Dia mudah bekerja sama, dia mudah memberikan bantuan kepada orang lain, dia ringan tangan dan lain sebagainya. Nah, cuma kadang hal semacam ini luput dari perhatian kita. Padahal kalau kita ingin berhasil dalam semua lini kehidupan kita, baik itu dalam keluarga ataupun dalam bekerja, ternyata kuncinya adalah happiness, kebahagiaan. Jadi sekali lagi,
kebahagiaan sederhana itu tidak hanya mendatangkan kebahagiaan dalam konteks kehidupan kita secara sosial, bahkan dalam kehidupan pekerjaan kita. Nah, cuma tadi saya sebutkan, ketika kita salah dalam memilih, dalam bersikap, maka boleh jadi kita akan menjadi pribadi yang bertolak belakang dengan spirit kesederhanaan itu. Ya, nah maka kita akan mencoba menguraikan pada kesempatan perbincangan malam kali ini, Mas Nizam, beberapa sikap yang mestinya kita bangun kalau kita ingin menjadi pribadi yang sederhana. Ya, jadi orang menyebutnya sebagai, ya istilahnya sekarang itu minimalisme, ya minimalisme. Jadi semuanya hidup minimal, iya minimalis, ya. Nah ternyata menurut saya setelah saya mempelajari lifestyle minimalisme ini ternyata ada banyak kedekatan dengan semangat kesederhanaan itu. Dan ini kita bisa adopsi ya. Karena apapun yang baik, apapun yang itu membuat kita bertumbuh lebih baik lagi, maka itu kita perlu adopsi sebagai bagian dari hazanah pengetahuan kita. Nah, cuman spirit dasarnya itu adalah zuhud tadi. Ya. Kalau zuhud itu ada di dalam diri kita, maka kita akan mudah mempraktikkan hidup sederhana ataupun gaya hidup minimalis macam itu. Apa aja itu Mas yang harus kita bangun? Ya, nah ini kita mulai ya satu demi satu. Semoga sahabat MQ bisa menyimaknya, mencernanya dengan baik. Kalau perlu siapin kertas sama pulpen ya, biar kita mencatatnya juga. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sederhana dan dari situ kita menjadi pribadi bahagia, yang pertama kuncinya adalah ketika kita mengkonsumsi apapun, membeli apapun, selalu pertanyakan nilai gunanya. Nilai guna. Iya, jadi kita selalu bertanya dulu, apakah ketika saya membeli sesuatu, maka yang saya beli ini berguna tidak, manfaat tidak untuk saya. Jangan-jangan ini bukan kebutuhan saya, tapi keinginan. Nah, ya kan beda tuh antara kebutuhan dan keinginan. Nah, saya beri contoh nih, biar sahabat MQ mudah mencernanya dalam praktek keseharian. Saya itu termasuk orang yang konservatif untuk teknologi. Misalnya saya membeli HP. Ya, kalau nggak dipaksa istri saya nggak ganti HP. Saya tuh orangnya begitu, jujur saja. Nah, kenapa? Ketika saya selalu menolak permintaan istri saya karena saya merasa, sudah cukup. Ini sudah memenuhi kebutuhan saya, nggak perlu lagi. Tapi di kemudian hari, ya, HP yang saya miliki tersebut ternyata tidak memenuhi kebutuhan saya. Karena RAM-nya kecil, ditambah lagi memorinya terbatas. Padahal saya sekarang sedang getol-getolnya buat konten di YouTube. Susah. Kan susah itu ya. Tidak hanya susah, tapi susah. Untuk download aplikasi terbaru aja susah sekali. Harus membuang aplikasi yang lain. Padahal barangkali sama-sama saya perlukan. Nah, karena sudah mendesak, sudah kotak-katik begini begitu, berbagai cara saya lakukan, mentok juga. Ya akhirnya saya membelilah gadget yang baru. Itu pun disupport oleh istri saya gitu ya. Nah, sahabat MQ, kenapa saya bersikap semacam itu? Sekali lagi ketika saya membeli sesuatu, saya selalu mempertanyakan nilai gunanya. Tadi nilai. Iya, manfaatnya apa untuk saya? Nah, sementara barang yang lain, contohnya misalnya saya menggunakan laptop ya. Itu laptop yang saya pakai hari ini ya Mas Nizam, itu sudah saya pakai sejak 2009. Wah, sudah. Sampai dengan 2022 belum saya ganti. Saya beli dengan harga yang relatif murah, tapi menurut saya itu cukup fungsional. Masih fungsional, masih mampu memenuhi kebutuhan saya. Jadi walaupun didesak sekali lagi oleh istri saya juga gitu ya, saya selalu mengatakan, "Beb, ini cukup, ngapain lagi beli? Ini sudah cukup memadai. Udah deh pokoknya. Kalau yang nggak perlu-perlu banget, ngapain kita beli?" Nah, ini yang kemudian perlu kita tanamkan kalau kita ingin menjadikan kesederhanaan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Nah, cuma ini kan nggak mudah karena kita ini dibombardir oleh berbagai bentuk promosi-promosi yang memikat kita. Contohnya hari ini ada istilahnya midnight sale, ada flash sale gitu ya. Harbolnas, ya beli 3 dapat 1. Ya, kalau nggak beli sekarang kapan lagi? Soalnya begitu kan yang selalu dibombardir di kepala kita. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita menumpuk barang yang tidak kita perlukan. Kita menumpuk sesuatu yang tidak kita gunakan. Dan akhirnya itu membuat ruang kita menjadi sesak. Ya, bayangkan kalau Anda seorang mahasiswa, ruangan Anda hanya 3 kali 3 meter, lalu Anda mengikuti promosi-promosi semacam itu, saya pikir akan penuh sekali barang di dalam kamar kos Anda itu. Nah, itu Mas ya. Jadi pertama, kunci sahabat MQ, kalau kita ingin menjadi orang yang sederhana, kita harus selalu mempertanyakan, ketika saya membeli sesuatu, ini apa gunanya untuk saya? Apakah ini
butuh ataukah sekadar saya ingin memilikinya. Itu. Konsumsi dilihat dari nilai guna apa. Betul begitu ya. sekali. Yang kedua apa nih Mas? Nih, yang kedua itu menurut saya ini yang lebih penting lagi. Kita ini harus memandang seseorang atau diri kita itu bukan dari apa yang dia miliki atau yang kita miliki. Kan dulu ketika zaman Renaissance ada istilah dari yang terkenal sekali, cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Oke. Ya. Jadi kalau kita berpikir, kita memerdekakan akal kita, maka kita itu eksis. Kira-kira begitu ya. Itu yang kemudian menjadi spirit Renaissance di benua Amerika, di benua Eropa ya, di mana pada saat Islam sedang masa kejayaan, mereka dalam kegelapan. Tapi dengan spirit cogito ergo sum itu, kemudian mereka bisa bertumbuh menjadi peradaban yang maju ya. Nah, sekarang itu sudah mulai bergeser. Pandangan yang dianut oleh kebanyakan kita itu bukan lagi saya berpikir maka saya ada, tapi saya memiliki maka saya ada. Saya punya maka saya eksis. Baru dianggap. Iya, kita merasa bahwa saya baru dianggap, kita baru dihormati kalau kita memiliki sesuatu. Betul. Nah, ini yang menjebak kita. Akhirnya kita jadi orang yang tidak bahagia. Jadi kita merasa tidak dihargai, tidak diperhitungkan kalau kita tidak punya tas yang branded, celana yang branded. Kan dulu pernah ada tuh ya acara yang kemudian mengekspos berapa harga outfit kamu, misalnya begitu ya, topinya berapa, kacamatanya berapa, bajunya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau mengikuti acara itu saya rasanya malu. Karena kalau di acara-acara yang memaknai hari di konten YouTube saya, kalau orang jeli melihat saya itu bajunya itu aja, saya gonta-ganti itu aja. Dan memang saya termasuk orang sekali lagi konservatif. Saya itu orang yang konservatif untuk barang seperti itu. Kalau nggak ada gunanya, ya saya nggak akan beli. Gitu, untuk apa? Ada baju yang bahkan sampai hari ini, ya Mas Nizam, saya cerita apa adanya itu. Di lemari saya itu ada baju semenjak saya kuliah masih ada. Masih ada. Masih Ya. dipakai itu. Kadang masih saya pakai, ya kadang masih saya pakai untuk sholat, untuk hal tertentu ya, sekadar mengingat berromantisme. Oh, dulu ketika kuliah masih saya pakai baju ini, itu masih saya pakai juga gitu ya. Ini Mas Kiki hemat banget. Tapi kalau nggak kuat jangan diikuti loh ya. Oke. Nah, jadi sampai kemudian istri saya itu terheran-heran, kok bisa ya pakaian yang demikian rupa, demikian lama itu masih bertahan di lemari saya itu, gitu loh ya. Karena sekali lagi memang satu saya memang selalu melihat nilai gunanya, bukan pelit loh ya. Kalau pelit itu kan beda ya. Yang kedua, yang tadi saya katakan, bagi saya ada bukan karena apa yang saya miliki, tapi saya ada karena ya ilmu saya, karena amal saya, karena kemanfaatan yang saya berikan, kan begitu ya. Nah, tapi sekali lagi ternyata hari ini kita mulai bergeser. Karena itu jangan pegang pandangan ini. Kita dihormati bukan karena apa yang kita miliki, kan toh dalam Al-Quran pun lugas banget tuh. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita ya. Ada satu firman Allah yang dengan lugas mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu ya karena ketakwaan kita, kan begitu ya. Artinya pada kualitas pribadi kita, atau bukan pada apa yang kita miliki. Nah, kita hari ini terjebak pada bungkus, lupa dengan isi, gitu loh. Kita terpesona dengan bungkus, packaging ya, tapi kita lupa dengan bungkusnya. Ya padahal mestinya bungkus lebih utama, isi lebih penting daripada bungkus, kan. Nah, karena itu sahabat MQ, sekali lagi kalau kita ingin menjadi pribadi bahagia, kuncinya adalah tinggalkan pandangan yang mengatakan saya ada karena apa yang saya miliki. Saya punya, maka saya eksis. Itu ditinggalin. Tapi saya ada karena saya berilmu, saya beramal, saya memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah, ini mindset yang harus dibangun ya. Betul. Karena banyak orang sekarang minder, Mas. Betul Minder sekali. sama orang lain. Akhirnya dia merasa ya malu aja gitu, Mas, nggak dianggap. Betul. Dan itu kan terkait dengan topik yang kita bahas 2 minggu sebelumnya. 3 minggu sebelumnya kita bicara tentang quarter life crisis, kan? Kita bicara tentang salah satu bentuk krisis yang dialami anak muda itu kan adalah salah satu bentuk krisis identitas. Betapa ketika kita melihat di media sosial, teman saya sudah ke sini, ke situ, bisa begini, bisa begitu, membeli ini, membeli itu, ya kan? Barang-barangnya branded dan seterusnya. Kita tiba-tiba merasa kecil hati bahwa saya ternyata tidak selevel sama dia.
Nah, celakanya lagi memang di masyarakat itu ada yang kayak begitu gitu loh ya. Jadi seolah-olah membenarkan pandangan-pandangan semacam itu, padahal jelas itu salah kaprah. Ya, tidak pernah dibenarkan dalam konsep agama apapun sebenarnya ya, tidak hanya Islam, bahwa orang dinilai dari apa yang dia miliki, tapi orang dinilai dari ilmunya, amalnya, dan kemanfaatan yang diberikan kepada sesama manusia. Itu dia ya sahabat MP, dasar yang harus kita bangun. Ada lagi Mas yang ketiga? Ya, ada beberapa yang lainnya. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, yang barangkali menjadi implementasi dari sikap sederhana ini, kita harus berkeyakinan bahwa sedikit itu sebenarnya membuat kita jadi lebih merdeka dan bebas dari stres. Sedikit Iya. jadi nggak stres. Iya, bukan banyak nggak stres. Oke. Justru lebih sedikit membuat kita lebih tidak stres dan lebih merdeka. Ah, dompet saya dikit nih Mas. Iya. Iya. Kalau yang disebutkan saya dompet sedikit, nah itu tergantung juga kebutuhannya kan. Kalau jumlahnya sedikit, kebutuhan juga sedikit, kan nggak menderita Iya, kita. betul. Iya nggak ya? Pas lah. Kadang yang terjadi malah ketika kita punya dompet tebal, banyak pula keinginan kita. Iya, Kan benar. begitu. Jadi kadang sesuatu yang sedikit itu membuat kita jadi membatasi keinginan kita. Oke. Iya. Oke. Tapi ketika kita punya banyak duit, dompetnya tebal, makin banyak keinginan kita. Kan begitu ya. Nah, artinya di situ Mas Nizam merdeka juga, ya merdeka juga. Artinya Mas Nizam menjadi lebih cermat membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi menurut saya penerjemahan lebih begini. Kalau kita punya lebih sedikit, itu kan kita tidak sibuk mengurusinya. Waktu kita tidak tersita demikian rupa. Kadang saya misalnya ketemu dengan para pensiunan yang saya isi pas pengajian di forum-forum pelatihan itu. Mas Kiki, saya itu kalau sekarang sudah seumur segini di usia senja, punya rumah 2 tingkat itu menderita. Loh kok bisa Bu? Karena sudah naik tangga aja berat. Betul. Karena rumahnya besar, kamarnya banyak, habis waktu untuk ngurusin hal semacam itu. Kita mengerjakan hal yang sifatnya remeh-temeh, yang ecek-ecek, kita lupa hal yang lebih pokok. Karena bersih-bersih rumah, karena ngurusin ini, membenahi ini, membenahi itu, akhirnya kita meninggalkan majelis ilmu, kita meninggalkan sholat, lupa ngaji, dan sebagainya. Jadi makin banyak, ternyata membuat kita makin banyak tersita waktu dan makin stres gitu loh ya, makin tidak merdeka. Dan tadi sudah saya beri contoh juga, ketika kita kemudian punya sesuatu yang banyak, ya makin kita harus memikirkan dampak selanjutnya toh. Kalau Anda punya mobil misalnya, ya pasti Anda bikin tentang garasinya, ya toh. Nah sekarang yang lucu lagi di masyarakat kita itu garasi 1 tapi mobil 3 gitu loh ya, akhirnya ganggu tetangga, Parkir gitu di loh. jalan. Dan itu akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan sosial, ya toh begitu toh. Nah jadi ternyata lebih sedikit itu justru membuat kita menjadi lebih bahagia, bebas stres, dan kita menjadi pribadi yang lebih merdeka. Gitu, Mas. Tapi bukan berarti kita tidak ini ya Mas ya, tidak menghilangkan kalau kita punya tuh kita sebenarnya juga bisa bahagia gitu ya Mas. Iya, tentu saja. Kalau kita berpunya itu kan membuat kita menjadi bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu, ya. Tetapi begini, sekali lagi ketika kita memiliki itu konteksnya apa gitu loh. Apa sekadar ingin memenuhi sekali lagi keinginan kita, atau sekadar betul-betul kita gunakan gitu loh. Contoh misalnya banyak terjadi, misalnya kita ambil contoh mahasiswa saja lah, kayak mahasiswa yang punya ruang 3x3 meter tadi. Nah tiba-tiba ada flash sale misalnya, hari ini ada promo lemari. Lemarinya ukur 2x1 meter. Dia belilah itu. Ya. Coba bayangin, 3x3, lemarinya 2x1. Penuh deh. Penuh ruangan itu gitu loh ya. Nah, jadi ketika kita membeli sesuatu itu sekali lagi pertimbangkan betul. Oke. Makanya kalau kita belajar kepada orang Jepang, kalau kita membeli sesuatu, maka buanglah yang lain. Oh, ada kayak gitu. Iya, Mas? ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu, buanglah yang lain. Jadi kalau kita membeli baju baru, maka berikan yang baju yang masih ada itu kepada yang lain agar dia punya tempat. Oke. Dia punya tempat. Nah, kita kan nggak gitu, ya. Jadi kita tumpuk semuanya, lemarinya penuh dan nggak ada ruang untuk barang yang baru. Nah, giliran kita harus memberikannya, kita mengatakan, berat nih, ini ada sejarahnya. Ini dikasih mantan saya, Nah, jadi kita itu justru makin memberatkan hidup kita dengan cerita-cerita yang kita buat-buat seolah-olah
itu akan sulit kita berikan pada orang karena ada sejarahnya. Padahal kalau diberikan ya santai-santai aja sebenarnya. Malah ketika diberikan pada orang lain, kita melepaskan masa lalu kita kan. Nah, tapi orang kadang-kadang banyak memberatkan hidupnya dengan sejarah masa lalu gitu loh. Apalagi diamankan gitu ya. Bukan siapa-siapa, sudah jadi milik orang lain kok ya disimpan-simpan. Justru membuat kita makin meratapi hidup ini kan begitu. Jadi sekali lagi, sebaiknya sahabat MK yang berbahagia, ketika kita membeli sesuatu yang kita sadar itu penting untuk kita, berguna untuk kita, maka keluarkan yang lain, ya. Sehingga di dalam ruang, misalnya kamar atau rumah kita itu, tempatnya kemudian memang tersedia, ya. Atau membeli sesuatu, ya pertimbangkan juga. Sekarang orang misalnya TV analog sudah ditinggalin gitu ya, ganti ke TV digital. Ya kita pikirin, kalau beli barang ini idealnya ukuran berapa gitu loh. Kalau ukurannya sebesar misalnya contoh ukuran ukuran televisinya sudah misalnya 1,5 meter kali 70 meter, 70 senti misalnya ya. Ya jelas itu kan menghabiskan ruangan gitu loh. Jadi sekali lagi ketika kita membeli sesuatu, ya tidak hanya melihat nilai kegunaannya tadi, kira-kira ini ditempatkan di mana, posisinya di mana, ada nggak ruangnya gitu loh ya. Makanya tadi saya katakan, begitu kita lebih sedikit, maka kita sebenarnya akan lebih merdeka. Kita akan lebih bebas dari stres karena tidak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang remeh-temeh semacam itu. Itu ya, sedikit kita lebih merdeka. Yang keempat apa? Nah, ini dia ya. Yang keempat yang perlu sahabat MK pahami dengan baik, bahwa kita itu tidak boleh terikat dengan barang kita, ya, terikat dengan apa yang kita miliki. Kan ada orang itu karena dia merasa bahwa saya adalah apa yang saya miliki, maka implikasinya dia terikat dengan apa yang dia miliki itu. Kita misalnya memiliki pakaian, robek sedikit itu sudah uring-uringan. Kita punya mobil, ya, namanya mobil. Kalau dipakai ya ada risiko kesenggol, lecet, diserempet, gitu ya. Maka kita lihat tuh di tengah masyarakat itu, kalau sudah misal kesenggol dikit aja terjadi pertengkaran di perjalanan, lalu kemudian diekspos viral kemana-mana, gitu ya. Nah, kenapa kita menjadi sangat emosional ketika barang yang kita miliki itu mengalami satu hal yang tidak kita inginkan? Itu karena kita sangat terikat dengan barang itu. Makanya suatu ketika Imam Ali itu pernah ditanya apa makna zuhud. Beliau mengutip satu firman Allah. Dia mengatakan zuhud itu likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu sedih dengan apa yang luput dari tanganmu. Jangan terlalu gembira dengan apa yang ada di tanganmu. Ya, jadi kita ini harus meletakkan sesuatu yang namanya apalagi barang, ya, itu cukup di tangan kita. Jangan dibawa ke hati. Ya, problem kita itu adalah kita ini meletakkan yang namanya barang itu di hati, gitu loh. Sehingga kemudian ketika dia terjadi sesuatu pada barang itu, maka kita merasa itu mengganggu kita luar biasa. Pikiran kita jadi tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat karena hal semacam itu. Termasuk juga orang-orang sekeliling kita, ya. Apakah suami, apakah istri, ya, apakah anak kita lupa bahwa itu sebenarnya adalah bukan milik kita, ya kan, milik Allah. Nah, karenanya kita ini perlu sekali lagi meletakkan apapun itu cukup di dalam genggaman kita. Kita tidak boleh memasukkan itu ke dalam hati kita. Cukuplah Allah yang ada di dalam hati kita itu. Nah, namun sekali lagi, karena kita sudah terlanjur memegang prinsip saya ada karena apa yang saya miliki, akibatnya ya sudah, ketika terjadi sesuatu terhadap barang-barang tersebut, benda-benda itu, maka kita merasa sangat terganggu, terguncang dengan keadaan yang terjadi tersebut. Nah, ini Mas, ya, jadi sekali lagi bebaskan itu, ya, jangan pernah merasa itu milik kita. Prinsip semangat dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sekali lagi sebuah pengakuan bahwa apapun yang ada pada diri kita itu bukanlah milik kita. Kita hanya dititipi sebagai sebuah amanah, kita jaga baik-baik, ya. Tetapi kemudian suatu saat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ini bisa dicek ya Mas Kiki ya. Kalau kita masih merasa sedih, kehilangan itu ya, jangan-jangan itu masih terikat ya. Iya.
Kan gampang aja sebenarnya. Kalau misalnya mobilnya itu ya lecet, ya tinggal bawa aja ke servis kan begitu. Ya tapi kadang-kadang kita tuh kan mikir ya suntuk ya, semalaman kita elus-elus, kita jaga-jaga, kita jaga, ya ampun ini baru dibeli kemarin kok sudah lecet sih gitu ya. Nah, sikap-sikap kita yang kekanak-kanakan ini, maaf sahabat MQ, menurut saya itu berangkat dari tadi ya, kita terikat dengan apa yang kita miliki. Ya, padahal nggak boleh kan, kalau kita mau jadi orang yang bahagia, ya udah. Ya punya mobil dipakai, punya motor ya dipakai, punya pakaian ya dipakai. Tapi kalau ada apa-apa ya nggak usah terlalu kepikiran gitu loh. Cukup itu menjadi sesuatu yang oke, sedang ada masalah saya perbaiki, itu aja gitu loh.